Shalom, Ibu, Bapak, Saudara yang dikasihi Tuhan. Salam damai sejahtera. Salam sehat selalu. Renungan ini merupakan program BPK with Love dalam memenuhi kerinduan PD-PD saat pandemi Corona dan atas permintaan BPK KAJ, saya, Agung F. Adi, menyampaikan renungan dengan tema "Di manakah Engkau Tuhan?" Semoga menjadi berkat bagi kita semua. Dan mari kita awali dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Puji dan syukur kami panjatkan kepadamu Bapa atas berkat dan kasih-Mu. Saat ini kami akan merenungkan firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami sehingga firman-Mu semakin meneguhkan kami akan Engkau. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ketika hidup terasa berat, sering kita bertanya, "Tuhan, Engkau di mana?" Tapi pernahkah kita berpikir Tuhan juga mengajukan pertanyaan yang sama? Di manakah Engkau ketika kita menghabiskan waktu tanpa mengindahkan keberadaan Tuhan dalam kehidupan keseharian kita? Mari kita senantiasa berseru pada Tuhan. Seperti dalam Mazmur 107 ayat 19 sampai 20. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan diselamatkannya mereka dari kecemasan mereka. Disampaikannya firman-Nya dan disembuhkannya mereka. Diluputkannya mereka dari liang kubur. Demikianlah sabda Tuhan. Dalam situasi apapun, hendaknya kita berseru, nyaring dalam doa kita. Berseru dengan iman yang kuat dan sungguh kepada Tuhan. Kabar baiknya, Tuhan sangat ingin menyembuhkan dan membebaskan kita dari kehancuran hidup kita. Apa yang Dia lakukan? Allah senantiasa berfirman dalam hidup kita. Apakah respon kita atas firman-Nya yang telah sampai ke telinga kita? Ingatlah bahwa Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk memberikan kebebasan supaya kita tidak menjadi terhukum. Dalam situasi pandemik saat ini, banyak orang terkena dampak baik kesehatan, ekonomi, sosial, dan juga lainnya. Seperti Daud di Mazmur 38, kita berteriak, "Aku kehabisan tenaga dan remuk redam. Aku merintih karena degup-degup jantungku." Apakah Allah diam saja dalam kondisi saat ini? Bahkan ada orang yang mulai bertanya, apakah ini suatu hukuman dari Tuhan? Pertanyaan manusiawi dan sering dipertanyakan oleh orang yang sedang berjuang karena dampak pandemi. Diam di rumah, tidak ada pendapatan. Mau mudik, tidak bisa. Dan berbagai peristiwa atau permasalahan lainnya. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, beruntung kita mengimani Allah kita, Allah Maha Rahim, yang senantiasa mengasihi kita seberapapun dosa kita, asal kita mau bertobat dan kembali kepadanya. Ada yang mungkin merasa terjebak dalam rumah kesepian, di mana makanan dan minuman menipis, sedangkan keluar rumah tidak berani. Ini bukan kelalaian Allah, melainkan sebuah keniscayaan yang bisa terjadi dalam kehidupan fana ini. Situasi ini mendorong kita sebagai manusia
hendaknya semakin mengakui bahwa kita adalah makhluk yang lemah dan membutuhkan pertolongan Tuhan dalam segala hal. Firman Tuhan dalam Ibrani 13 ayat 5b menegaskan bahwa Allah tidak pernah meninggalkan umatnya. Ia mengendalikan segala sesuatu dalam segala hal, masa lalu, masa kini, dan masa mendatang. Dan tidak ada sesuatu pun yang terjadi di luar kendali Allah. Segala sesuatu yang terjadi, semua ada dalam kedaulatannya, atau karena Ia mengizinkan hal tersebut terjadi. Namun mengizinkan sesuatu terjadi tentunya berbeda dengan menyebabkan sesuatu terjadi. Meskipun pandemi saat ini berskala global, namun ini tidak berarti kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita mungkin bukan ahli dalam mengembangkan antivirus, pun tidak punya cukup sumber daya untuk menolong mereka yang terdampak secara langsung. Tapi, apakah kita sekalian menyadari bahwa kita sekalian mempunyai akses untuk datang kepada Allah dan menaikkan doa-doa kita kepadanya? Firman Tuhan dalam Yakobus 5 ayat 16 disampaikan, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Mari kita senantiasa mendoakan situasi saat ini. Doakanlah para korban, para medis, para pemangku kebijakan, dan semua orang yang terlibat dan terdampak dalam situasi saat ini. Selain berdoa, hendaknya kita juga menahan diri, khususnya untuk tidak menyebarluaskan informasi yang terkait virus corona ini yang belum bisa diklarifikasi kebenarannya, agar tidak membuat suatu kepanikan yang baru. Mungkin saat ini di antara kita ada yang merasa kehilangan banyak hal. Namun jika kita masih merasa memiliki Allah, dengan senang hati perkenankan saya meyakinkan bahwa orang yang hanya memiliki Allah memiliki kekuatan yang lebih dari cukup untuk memperoleh suatu kemenangan. Dalam situasi saat ini pun saya juga mengalami suatu dampak. Ya, usaha saya mengalami kemunduran drastis. Kalau hanya memikirkan atau merasakan sisi kemanusiaan, tentunya sangat berat. Ya, memang berat. Tapi jika ingat akan janji Tuhan, ternyata damai sukacita dapat dirasakan dalam kehidupan keseharian. Dan bahkan saya dapat bernyanyi, tangan Tuhan sedang merindah suatu karya yang agung mulia, saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Yang meneguhkan saya adalah jika senantiasa mengundang kehadiran Tuhan dalam setiap aktivitas dan mengucap syukur, ternyata kita diingatkan bahwa masih banyak yang mengalami lebih parah kondisi saat ini yang perlu uluran tangan kita bersama. Saya ingat Romo Paroki saya yang pernah bilang, tidak ada orang miskin yang tak bisa memberi. Tak ada orang kaya yang tidak memerlukan bantuan. Ya, bentuknya bermacam-macam. Bisa perhatian, bisa finansial, maupun hal lainnya. Ketika saya bertanya, di mana Engkau Tuhan? Dalam permenungan saya, ternyata kedamaian yang Tuhan hadirkan saat ini, salah satunya adalah dalam keluarga.
di mana sebelumnya saya tidak bisa berkumpul lengkap dengan ketiga anak-anak saya karena 2 kos di luar kota dan 1 yang masih menemani. Keceriaan sendaguro setiap hari saya rasakan. Ada perasaan damai dan syukur, kehangatan keluarga, dan penuh perhatian dalam situasi saat ini, di mana waktu sebelumnya sangat terbatas. Ternyata Tuhan hadir dalam diri anak-anak saya, istri saya, dan orang-orang yang saya temui. Dalam situasi saat ini, mari kita tidak fokus dalam pergumulan, tapi beriman Tuhan sedang berkarya dan senantiasa hadir dalam peristiwa apapun dan pada orang yang kita temui. Ketika kita mengarahkan pandangan kepada Tuhan dan menaruh harapan kepadanya, kita akan mendapatkan pemenuhan janji Allah dan kita tidak membutuhkan apa-apa lagi. Bahkan Tuhan selalu rindu agar kita berelasi intim dengannya. Namun, kitalah yang sering mengabaikannya. Tuhan menunggu dengan lembut selalu berkata, "Aku di sini." Di mana engkau? Tuhan ingin memberi hikmat, semangat, rasa aman, dan menolong kita dalam mengatasi pergumulan. Ketika Allah adalah satu-satunya yang kita miliki, kita telah memiliki segala yang kita butuhkan. Damai, sukacita. Terpujilah Tuhan. Tuhan memberkati. Dan mari kita tutup dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan atas renungan firman-Mu. Mampukan kami senantiasa berharap kepada Yesus Kristus, satu-satunya andalan kami. Kiranya kami dapat melihat hadir-Mu di hari-hari kami pada setiap orang yang kami temui dan dapat menjadi penyalur kasih-Mu. Engkaulah Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih.